Selamat sore teman-teman Esto. Kali ini saya melanjutkan perjalanan saya tentang salah satu band di Ambarawa yang namanya Bunga Kama. Bagi teman-teman Ambarawa sudah nggak asing lagi karena beliaulah orang daerah yang memberikan warna di musik Indonesia. Bagaimana kali ini saya bertemu dengan Mas Andre dan Pak Agus. Beliaulah yang selama ini membantu Bunga Kama untuk menjalankan perjuangannya di Jakarta sampai akhirnya ya kita tahu sampai akhirnya belum ada statement bubar Mas Andre, nggak tahu sampai sekarang gitu nih statement bubar. Oke. Selamat datang di my guest yaitu Mas Andre dan Pak Agus. Mungkin diperkenalkan dulu dari Mas Andre dulu yang muda dulu, baru nanti yang lebih senior. Perkenalkan dirinya gimana ya? Ya Mas Andre sehari-hari. Ya gua Andre. Waktu zaman kita ketemu sama Bunga Kama yang generasinya Pepe, Eko, Adi itu, gua waktu itu kerja bareng dengan Mas Agus. Gue jadi anak buahnya Mas Agus lah istilahnya waktu itu. Tapi pas kita ketemu sama anak Bunga Kama, akhirnya gue yang disuruh dijadiin manajer, gue yang manajer. Banyakan gue yang diurusin sama anak-anak, ngurusin anak-anak. Banyak ngurusin dulu ya. Parah. Terus sebenarnya ada juga waktu itu yang bantuin kita tuh Erik ya. Erik dari segi untuk medianya. Dia waktu itu wartawan The Rock waktu itu. Orangnya sekarang lagi di Solo, jadi nggak bisa datang ke sini. Ya waktu itu gue sama Erik yang sering jalan bareng sama anak-anak Bunga Kama untuk ketemu sama teman-teman wartawan segala macam. Sebenarnya waktu pertama kali gua tahu Mas Agus itu dan Mas Kus itu ngejalanin Bunga Kama yang generasinya Pepe itu, gua belakangan malah taunya. Gua dikasih tahu sama Mas Agus, nih ada band yang bawa temen gua, Mas Agus itu. Ya. Mereka kena tipu. Nah tipu gimana Mas? Duitnya untuk produksi dibawa kabur sama pokoknya ada waktu itu kalau nggak salah ada orang yang diserahin agensi lah ya, agensi Namanya Hendri. Hah? Kan dulu pernah yang satu masuk ke Luminto, pernah satu orang. Walah nggak ingat bos. Ada yang main kantor kan nggak Mas? Hah? Satu orang pernah main. Jadi ada dua orang kan, si Hendri sama satu lagi aku juga lupa. Hendri. Cuman Hendri ketangkep. Ya pokoknya gue taunya itulah, terus ya pada udah Istilahnya nggak tahu mana gitu. Udah nggak tahu gimana. Hopeless lah ya. Pokoknya gue tahu begitu, tahu mereka nongol nih. Mas Agus bilang, "Bre, nih anak-anak band yang dari Ambarawa mau kemarin." Itulah. Di hari itulah gue pertama ketemu sama lengkap ya, langsung lengkap ya. Informasi lengkap. Naik bis coy. Langsung ketemu waktu itu. Dari Ambarawa. Dari Ambarawa. Ya udah waktu itu kita waktu itu kantornya di Lebak Bulus, Pas depan terminal. Di komplek PU. Ketemu di sana, ngobrol-ngobrol, nah, klop lah gitu, asik lah gitu, anak rock and roll gitu. Ya gue juga musik gue juga yang serem-serem lah gitu kan, yang keras-keras gitu, udah cocok. Oke lah gitu. Terus di hari itu juga kita manggil Anda ya? Ada. Langsung ya? Ada langsung. Langsung hari itu begitu. Itu prosesnya di awal itu emang ajaib itu. Emang Cepat ya. iya langsung. Ada Anda. datang. Udah gini. Kita ada band gitu. Wah asik tuh. Apaan? Rock and roll men. Datang langsung Anda. Temu
ngobrol-ngobrol itu sempat ngejam ya, jam bareng di studionya Mas Agus waktu itu di Lebak Bulus ada studio. Ya udah, habis itu untuk deal dan segala macem waktu itu Mas Agus sama Mas Gus kan. Habis itu gue ya bagian yang bawa mereka kemana-mana. Salah satunya nyari recording segala macem. Madu dulu. Kita cek hasil rekaman yang kemarin. Gua, Anda, Mas Agus waktu itu begitu denger kok begini hasilnya. Yang lama. Yang demo yang lama ya. ketipu itu. Bukan demo, udah jadi. Kok kayak musik tahun 80-an ininya, soundnya segala macam. Udah, Anda bilang udah ke ini aja, ke DVC, ke Didit. Kita kontekan sama Didit waktu itu, Didit saat ya Plastik. Didit Plastik. Dia waktu itu di VDVC kan, dia master engineer di VDVC. Full VDVC full, nggak bisa. Tapi si Didit bilang gini aja, lu kan sekarang perlunya take, lu di tempat teman gua aja itu bagus tempatnya, di Pisangan Jakarta Timur ya, namanya Waiting Room, punyanya nama bandnya juga Waiting Room. Semula waktu itu dengan, maksudnya operatornya Mas Yuli itu masih kontekan sama gue di Facebook. Mas Yuli, orang Solo. Operatornya Mas Yuli orang Solo. Baik banget itu orang. Banget. Super baik. Kelebihan baiknya. Bang. Dia diomelin nama ibu bosnya aja curhat ke kita. Jadi chemistry dapat jangan jadi teman ya. Itu kita berapa bulan di situ ya? Berapa ya? Satu garis lah habis. Sempat rekaman di situ itu 24 jam. 24 jam. Sehari. Sampai gara-gara sempat mati lampu ya. Mati lampu. Kita nungguin sampai lampunya nyala. Lanjut lagi. Anak-anak semangat banget sih waktu itu emang. Enggak, aturan kan sementara guanya udah enggak semangat waktu itu ya 24 jam udah. Lemas ya. Ada aturan kenapa udah capek ngapa? Ngambil satu shift gitu kan. Sama Mas Yuli karena orangnya terus urusannya gampang. Ya, yang ajaib itu ya Mas Yulinya. Operatornya kuat banget. Jadi kita ya terima kasih banget sama dia waktu itu kan yang membantu, sangat membantu. Sorry awalan ya. Dan sangat apa ya, sama anak-anak tuh yang sabar banget. Iya ya Mas Yuli. Kita nggak tahu salah, dia kasih tahu ini salahnya di sini. Ya udah Mas, gimana? Masa diulang-ulang nggak apa-apa, nggak ada capeknya itu orang. Dan nggak mikirin shift, nggak mikirin jam, kena. Iya akhirnya makanya itu dimarahin sama itu bosnya. Kita shiftnya berapa gitu, kita di situnya berapa gitu, udah nggak jelas. Yo Mas Yuli. Tapi Mas Andre pada saat membantu proses awal nih, istilahnya prosesnya kan cepet ya Mas ya. Itu apa yang kenapa Mas Andre mau gitu? Padahal ngelihat dari profil dan lain sebagainya, ngelihatnya ya orang kampung gitu. Oh ya enggak. Tapi dari situ kalau dari situ gue nggak ada pikiran yang nggak tahu ya, waktu itu sih gue nggak kepikir di situ, begitu ketemu ya klop aja lu, asik ini anak-anak ini, asu banget ini, nggak usah edan kabeh gitu kan, asik aja udah, santai aja kita waktu itu ketemu juga kan. Gue sendiri sampai nanya, Ambarawa itu sebelah mana sih? Gue tahu Ambarawa, tapi Ambarawa itu sebelah Magelang anjing. Gue kan, bapak gue Magelang, gue gak pernah ke Ambarawa. Bapaknya Jawa kan, Bapak gue orang Magelang. Ya udah, habis itu ya proses. Sampai kita kita dana promo waktu itu kan hampir nggak ada ya gitu. Dana promo itu sangat tipis lah, jadi pakai duit Mas Agus, duit gua, duit Mas Kus, pokoknya kita jalan-jalan aja. Nah kebetulan waktu itu gua lagi dekat sama orang yang duitnya nggak berseri. Terbantu lah ya Mas ya. Bantu.
tapi terbantunya ya agak-agak rock and roll banget gitu. Jadi gue ngenalin mereka itu ke orang-orang itu kafe to kafe. Ya dia tahu sendiri udah kafe ke kafe ya berhubungan dengan minum-minum kan. Iya. Walaupun mereka Sebenarnya nggak minum. sebenarnya nggak mau minum dari Hongkong. Walaupun memang apa ya dapat gitu lah, misalnya kayak waktu itu di Barbados kan, gua mohon sama manajernya bolehin lah anak-anak gua Dapat slot buat kajian gitu ya. pas istirahat home band main, anak-anak dapat main di mana lagi ya Mas ya? Pasir Putih, di bis. Di bis, pasir putih masih ada emang waktu itu ya? Masih. Masih ya, masih buka ya? Iyalah itu kafe itu kafe. Sampai gua kenalin ke Dodika Tamsi, ke Ipang segala gengnya Anda dan Didit lah ya. Ya pokoknya orang-orang rock and roll lah semua. Tentunya sama manusia-manusia. Waktu itu sempat kita datang juga ke acaranya Baron, ada Yuke, ketemu sama Yuke juga. PIP. PIP? Dia mau lawan Ivan ya? Ivan Slang. Bukan, ya Ivan ya. Dia mau ganti vokalis itu loh. Oh iya, pas itu ganti Ipang, Irang diganti Ipang. Iya, kita datang waktu itu. Terus ya pokoknya kalau setor muka mah udah setor muka Bunga Kama tuh di antara Komunitas rock and roller itu udah Diterima lah ya. iya. Rock and roll, Bunga Kama rock and roll ngetop. Rock and roll banget ya. Rock and roll hidupnya juga gitu. Jadi, kalau Pak Agus gimana Pak Agus waktu diperkenalkan tentang Bunga Kama Pak Agus? Iya, kalau saya sih ya tadi bahwa saya waktu itu lagi pegang satu band. Dua. Hah? Dua. Idealism sama Oh iya dua band, ada pegang dua band. Jadi kedua kalinya Mas Gus ngomong bahwa dia ditipu tapi udah bisa mempresent lagunya. Saya dengerin. Saya belum ketemu sama mereka. Saya dengerin, wah rock and roll. Kalau rock and roll, saya kan emang suka gitu. Saya suka Rolling Stone, saya suka wah lagunya enak juga. Ini udah Rodos dari Ambarawa. Iya, asli dari kampungku gini. Wah, mulai kan backgroundnya oke juga tuh. Marketing. Iya. Padahal sama dia juga. Orang marketing diajak orang marketing. Podo lunyu. Aduh ilmu ditanya. Udah ya. Nomor 1 terus terang kasihan. Orang ini musisi, ini mereka orang kreatif, mereka orang yang mau usaha, orang yang pengen maju. Di sini ditipu itu nomor 1. punya mimpi dikandaskan oleh orang Punya lain. mimpi dikandasin sama penjahat. itu nomor 1. Oke deh, Mas Sus kapan? Kita ketemu. Gitu. Nah, itu belum janjian ketemu. Saya udah mulai ngomong sama Andre, ada band nih dari Ambarawa gini kesian gini. Ya boleh aja Mas, ketemu aja gitu, lihat aja ngobrol gitu. Ya itu ngobrol ketemu bareng ya itu dan langsung datang yang tadi cerita di kantor bagus di studio Nongol kedudukan semuanya kedudukan kan. Di kantor saya ada studio chill, studio nongkrong di kafe dulu ya. ada kafenya juga kan di kantor saya, kafe studio selain kantor kontraktor saya tuh dulu. Nah itu ngumpul di situ ketemu. Ya memang saya terus terang denger musiknya, terus terang saya juga suka. Saya pikir ini bisa jualan apa karena saya megang 2 band yang satu emang band recording juga sebenarnya yang si itu, karena dia bisa manggung dengan klasik rock, dengan lagu-lagu rock yang lain, tapi mereka juga punya satu album juga waktu itu kita udah jadi juga lah satu album. Nah udahlah coba deh buatan. Udah kenalan, range, terus terang masalah teknis semua saya nyerahin ke Mas Andre. Andre secara teknis, apalagi nomor 1 secara
secara networking, promotion udah kan Andre yang lebih ya di usianya kan pada saat itu gitu. Masih muda. Masih mobilisasi, masih energik ya. Masih gaul. gitu. Saya ya udah dalam situasi yang udah emang waktu itu udah Krismon tuh ya, Iya, hancur-hancuran lagi parah-parah. udah parah-parahnya. Tahun berapa teman? 2001. 2001-an. Saya lagi mulai ngecilin kantor, mulai mencat-mencatin karyawan, nitip-nitipin ke kantor-kantor temen, udah berencana fighting sendiri. Ya udah saya coba aja sekalian, ada sisa-sisa duit proyek yang bisa ambil buat bikin ulang. Karena saya tanya sama Andre, saya tanya sama Didit, saya tanya sama Anda, rekomendasi mereka ya harus take ulang karena hasil yang tadinya kan berpikir udah ini aja kita tinggal promo kan gitu, tinggal produksi ya Mas ya. Begitu denger udah harus produksi lagi, duit lagi kan, ya udah udah jalan aja deh, jalan. Nah itu tuh tadi saya juga udah lupa tuh, take dulu di mana pisangan apa, udah koordinasi sama Didit kan, hasil dari pisangan harus Didit kontrol supaya Didit bisa dari nol lagi. Iya, dari supaya nol Didit lagi. bisa mixnya ya kan, supaya tepat Dari gitu. nol lagi. Take-nya ambilnya begini udah teknis tuh saya udah. Tapi ya kira-kira begitu. Kalau saya nomor satu, sorry, ini orang di kampung mungkin di Ambarawa, ya bukan Semarang, di Ambarawa mungkin studio band belum ada yang canggih kali, tapi kok ini rock and roll asik banget nih hasil. Maksud saya berhayal bahwa ini mungkin unggulannya Ambarawa kali ini untuk rock and roll. Nggak ada yang lebih bagus dari ini, soalnya udah cukup bagus untuk kelas daerah. Makanya saya semangat. Dan wah luar biasa, Andre luar biasa tuh. Ditambah semangatnya Mas Andre juga ya. Wah itu gila, luar biasa. Apalagi itu yang menurut saya mungkin duit saya jauh lebih sedikit daripada biaya keliling-keliling sama ada seseorang yang duitnya nggak berseri gitu. Jadi saya ngeluarin duit buat produksi segala macam, saya rasa justru kayaknya nggak lebih banyak daripada kegiatan keliling-kelilingnya gitu. Promonya lebih gede daripada produksinya. Tapi nggak kerasa aja dia nggak ngeluarin duit soalnya. Keluarinnya cuma berapa? Ya ibarat katanya Mas Andre jadi tumbalnya buat kawan ya. Untuk biar Iya. Untuk gua ngeluarinnya duit tip. Gua ngeluarinnya duit tip buat bartender, buat parkir. buat parkir. Untungnya dikasih anugerah kegantengan kan, jadi ada nilai jual gitu. Begitu bayar pun segini ya. Aduh, sebut lagi ya. Gak boleh nyebut nama. Jangan. Inisial aja inisial. Ya itu, kira-kira kalau saya sih singkatnya begitu. Jadi tanpa ada Maskus, saya nggak pernah kenal Bunga Kama, ya kan. Dan saya juga ya bersyukur akhirnya pernah mengarrange sebuah grup band. Ya sampai di satu titik saya bisa bikinin video klipnya segala macem ya kan, video klip. Ya artinya yang saya bisa lah, saya lakukan. Ya agak nyesek aja begitu izin mudik, kita memang lagi nggak bisa berkegiatan, mereka mudik tiba-tiba Adi ya meninggal ya. Almarhum ya. Adi meninggal pas lagi Kita belum sempat lanjutin. iya Promonya belum sempat. Kan niatnya kan tadinya kita mau apa namanya? kan udah jadi Istilahnya mau kita udah sorry yang terakhir pulang dulu, seingat saya nih kalau lupa, pulang dulu tuh mau balik lagi karena kita udah arrange kalau bisa untuk jadi band pembukanya Slang terus kan, kita lagi arrange. ya waktu itu mereka sempat opening, bukan opening dong. Ya. Udah enggak Manggung ya? Manggungnya di Ancol ya? Dua kali kita waktu pas habis PRJ. habis rilis album. Heeh. Apa ya istilahnya nama? PRJ waktu harus disulis Ancol langsung. Ancol. Iya. Mas apa?
Ben. Mas Ben, Ben Sleo yang masih slot. Musik Indonesia apa? Hari Musik Indonesia. Itu pertama kali dirilis Hari Musik Indonesia. Pertama kalinya itu. Ben Sleo langsung, udah nanti malamnya kan ya. Ben Sleo itu juga respect banget sama Bunga Kamal waktu itu. Gue juga gak ngerti kenapa ya waktu itu dia suka banget sama anak-anak Bunga Kamal. Gua kan aja biasa kalau Ben Sleo kan boleh ya tanda kutip dia kan bisnis juga. Sebagai pengamat musik juga ya. Pengamat musik yang bisnis. Ya saya coba ini dia suka sih. Secara teori sih rock and rollnya dia suka, rock and rollnya dia suka. Attitude anak-anak juga mungkin tuh. Anak-anak ke mereka juga suka. Jadi makanya saya promo lewat media radio, lewat dia kan. Dan akhirnya take and give lah, akhirnya kita dapet PRJ main PRJ, Aman the Fly. Aman the Fly. Ya artinya kita udah mau start kayak gitu, tapi kan emang lagi short, kita lagi nggak bisa ngapa-ngapain dulu kan waktu itu ya, mereka pulang. Enggak, kita sempat pulang mah. Kita sempat pulang. Mas Agus ingat nggak yang punya kantor di Pondok Indah? Ada di Pondok Indah itu loh, di ruko yang di atas itu yang Doni Katamsi ke sana. Kita sempat balik, kita balik lagi. Saya naik motor. Iya, kantor saya yang di Pondok Indah. Nah, kantor Mas Agus yang di Pondok Indah itu. Kita sempat balik lagi. Ya itu makanya. Ya waktu itu kita kalau nggak salah ngumpulin dana untuk promosi dulu ya. Iya, kita lagi berstrategi. Udah karena udah tahu, ini materi udah jadi. Bandnya kayak gini, udah jelas. Tinggal promo doang. Tinggal promo. Waktu itu kita pindah kantor kan ke Pondok Indah. Di arteri Pondok Indah. Nah, kantornya memang nggak bisa mengakomodir kegiatan seperti kantor saya di Lebak Bulus, karena yang di Lebak Bulus saya ngontrak satu rumah, jadi kegiatannya bisa macem-macem. Kalau yang di Pondok Indah saya gedung ruko, kegiatannya dipantau, nggak bisa melakukan kegiatan yang aneh-aneh lah gitu. Semenjak itu terus meninggal tahun berapa sih Adi akhirnya? Enggak 2000 Mas, tahun 2000. Loh, enggak. 2002. Video klip 2002 loh. 2002. 2003-an. 2003-an. Nah, video klip itu 2002. Ada dulu apa Ganes dulu ya kecelakaannya? Kan bukannya bareng itu? Iya, enggak selang lama itu. Ganes kecelakaan, temennya meninggal, Ganes sampai koma, enggak selang lama. Jadi kecelakaan sampai meninggal. Tapi gini Mas Andri, kalau ngomong dari musik pada zamannya itu kan bahwa musik rock and roll itu, kalau saya sebagai penikmat aja ya, bukan ini, tren musiknya itu nabrak gitu loh. Iya, tren di industrinya ya, kita ngomong di industrinya itu sangat berani gitu. Zaman itu tuh lagi pada pop. Kalau siapa? Ya, zamannya siapa? Piu segala macam itu kan pop lah masuknya gitu. Mereka ngomong rock dari mana menurut gua. Memang lagi sepi waktu itu rock. Makanya gua salah satu pemikiran ya, mumpung lagi sepi malah di bidang rock itu lagi kosong di rock and roll. Bener banget tuh, saya juga dilematis waktu itu. Ini mau ngeluarin duit, tapi untuk rock and roll. Sementara kalau emang benar-benar mau ngeluarin duit buat musik, sebenarnya harusnya ke pop gitu. Karena tren musik saat itu itu pasarnya ya. Emang nabrak, dia pop rock lah ya. Zaman itu tuh pop rock. Beraniin, tabrak, coba aja gitu. Tapi emang benar, menurut Andre bilang ya justru coba aja di saat-saat kayak gini malah bikin gerilya. Dari teman-teman bangsanya Dodi Katamsi segala macam, mereka juga ya lanjut. Boris yang sedikit. Boris apa benar? The Flowers juga. Flowers. Seneng banget ada Bunga Kamal dia. Akhirnya katanya. Ada juga yang ditebalkan baru gitu loh, mau baru. Dia kan juga rock and roll kan, Flowers kan, dan Flowers lagi tenggelam waktu itu kan, lagi pada kerja sendiri masing-masing. Seneng banget waktu itu juga Boris kan
ada bunga kamal, kita bawa bunga kamal untuk dobrak rock and roll lagi biar naik lagi, siapa tahu nih bisa naikin lagi rock and roll. Mereka juga senang, mereka jadi naik juga gitu kan. Ya, sampai si Anda juga mau duet sama si almarhum Adi kan. Iya. Gimana tuh? Ceritanya gimana? Tahu-tahu yuk, loh, ingat nggak Mas? Itu sebenarnya nggak masuk lagu loh, nggak masuk di range lagu loh, Enggak. lagu loh. Yang mana? Mas Agus waktu itu kan Mas yang Agus. ide. Iya. Yang kita salah paham dulu. Yang bikin kontroversi lagu kan Mas Agus. Wes ganti kontroversi. Iya, ganti judul. Kan sebenarnya nggak masuk itu. Nggak masuk. Nggak masuk. Emang nggak masuk. Nggak masuk. Dengerin lah di Lebak Bulus sama si Anda sama Agus. Ya itu. Ya ada unsur ini apa sih? Makanya kayak judul segala macam salah paham itu album dari mana? Kok salah paham? Albumnya? Ayo dari mana? Keluarnya salah paham. Ya karena tadi intinya saya awal adalah kesian, ditipu. Kenapa jadi salah paham albumnya? Coba ada yang pernah ngidein nggak salah paham? Kan nggak ada, itu saya yang keluarin dah salah paham. Karena mereka kesini tiba-tiba ditipu apa segala macem, akhirnya nggak ini. Ya itu maksud saya salah paham. Terus judul lagu juga, judul lagu jadi kontroversi gitu kan. Jadi dari salah paham itu kontroversi. Tapi salah paham saya jadiin albumnya, nama albumnya. Tadinya judul lagu. Nah, kan gitu. Zaman itu kita saking tipisnya budget, kita nekat berpikir Mas Agus bikin aja sendiri. Lah kita nggak punya kamera Mas. Nah si sang idola tadi. Sang duit tak berseri ini punya kamera. Tapi zaman itu kameranya canggih untuk sebuah handycam zaman itu ya, handycamnya itu canggih banget. Cuma itu barang zaman dulu kan kita itu di Indonesia itu pakainya sistem secara teknis ya. Zaman itu kita pakainya sistemnya PAL, kameranya dia itu NTSC. Nah itu gak ngeh waktu itu. Udah ngerekam aja, kita bikin footage. Begitu mau diedit harus di konvert dulu dari NTSC ke PAL, dari NTSC ke PAL. Gambarnya jadi goyang. Anjrot gimana nih? Ngobrol lah kemana-mana gitu kan. Sempat kita ngobrol ke temennya Ibnu waktu itu, dia minta harga waktu itu 15 juta kalau nggak salah video klip. Buset ya, 15 juta tahun 2001 bos, duit 15 juta kan gede banget. Gimana nih Bro? Tahu Mas, ngobrol sama Mas Agus, ngobrol sama tempat sama abang edit Mas. Ya. Apa? Lupa. Oji. Mas Oji. Mas Oji bici. Ternyata mereka juga main video. Lah susah-susah. Udah Mas Oji waktu itu baik banget sama kita juga kan, cuma dikasih harga berapa itu 3 juta. Ya udah buat syuting enggak semua, syuting sampai editing. Ya udah buat syuting di satu tempat. Ayo sama gua, harga sekian, udah editing semuanya dari kita. Footage akhirnya kita tetap sendiri, kita tetap cari sendiri sampai sama temennya Mas Agus juga, sama orang TVRI terus segala macam kan. Benar-benar bikin video klip itu gerilya kayak, waduh, pakai mobilnya Mas Agus yang rodanya gede itu. Iya pakai Dodge itu segala macam, malam-malam pakai kamera handicap. Nah yang begitu ngedit, waktu itu kan yang diserahin sama Mas Agus untuk video adiknya Mas Agus, Doni kan. Doninya puyeng. Ini editornya Mas Oji, aduh, ngedit sendiri aja deh, Dre. Buset deh, gue ngedit sendiri. Akhirnya Doni ngedit sendiri dengan komputer yang seadanya waktu itu ya, tahun segitu kan komputer belum ada yang kencang. Pentium 3 itu udah hebat zaman itu kan. Pentium 4 ya, Pentium 3 apa Pentium 4 ya? Udah di Dahlia itu ya? Udah dong? Belum. Di mana? Masih di Pondok Indah ngerjainnya. Lebak Bulus apa Pondok Indah? Enggak. Masih Lebak Bulus ya ngerjainnya ya? Ini Lebak Bulus. Video klip ngerjainnya masih Lebak Bulus. Belum, di situ mah belum ada apa-apa di Dahlia. Belum ya?
masih apa? Masih tukang isinya. Dah berhasil nih, bikin sukses, pusing lagi untuk ke TV harus pakai kaset beta. Goyang lagi kan, apaan lagi beta, orang kita nggak ada yang paham kan. Mas Agus doang yang ngerti masalah TV waktu itu kan. Akhirnya temennya Mas Agus lagi ya, si siapa namanya, oh sini aja gitu, transfer ke beta. Nah kita punya betanya segala macam, kirimlah ke MTV. Nunggu berapa lama gitu untuk screeningnya dia. Kita udah senang aja kan, bentar lagi keluar di MTV, kita launching segala macam. Kalau MTV gila. Dapat surat dari MTV ditolak. Tambah pusing lah promonya gimana. Kita waktu itu curiganya ditolak karena saat itu MTV lagi kampanye anti merokok. Anti rokok. Di video klip Banyak semua yang merokok. Udah nggak mungkin dia edit lagi. Nyanyi Anda di atas panggung sambil megang rokok. MTV lagi kampanye anti rokok. Aduh. Padahal Masa kita mesti ngulang video klip? Padahal konsep masukin Anda itu langkah promosi saya, langkah ide promosi saya. Sangat jitu banget itu. Jadi ke MTV pikiran saya ada andanya, kan gitu, nggak murni telek-telek orang Semarang nih. Kemana mau promo kemana, ikut manggung di mana, ada andanya gitu. Itu Ada nilai jualnya ya. luar biasa. Pemikiran saya dulu gandeng Anda tuh ya khusus untuk itu, mengangkat nilai promosinya. Jadi emang bener ya, kemana-mana akhirnya semua terima baik gitu. Iya. Respon baik. Respon baik karena Anda ikut di satu lagu di situ. MTV emang waktu itu kalau sampai itu udah nggak tahu, ceritanya mungkin beda. Ya memang Mungkin ceritanya beda, Adi segala mungkin nggak meninggal mungkin. Lah iya. Kalau MTV Nggak bakal pulang dia. Iya, nggak pulang pasti di sini panggung terus sudah pasti itu. Kalau MTV muncul. Zaman itu kan barometer musiknya ya. Promo barometer musik itu tertinggi zaman itu kan MTV. Untuk di media. Kalau masuk MTV ya setidaknya tuh langkah berikutnya lebih mudah. Iya, udah masuk MTV. Siapa sih anak musik yang nggak nonton MTV? Iya. Jadi saya udah punya link misalnya ke yang pagi-pagi misalnya kayak Dahsyat apa dulu apa ya namanya ya, pokoknya yang kayak gitu. Kalau udah ada muncul video klipnya di MTV, saya tinggal ketok pintu tuh yang acara-acara pagi musik semua TV itu tinggal TVRI sempat udah manggung. Tapi pada saat itu mau meritik pulang video klip dengan udah nggak ada kekuatan. Nggak ada kekuatan. Udah ampas-ampas terakhir. Video klip aja begitu aja habisnya lumayan. Di pipis. Sewa hotel segala kan buat kamar. Ya. Pipis. Klipnya di pipis. Oh iya. Di Kemang. Itu Video juga klipnya ya. kita free itu dikasih ya. Iya, aku tahu bikin dekor sendiri, semua sendiri. Seharian loh. Ya kan seharian. Tapi dengan sekarang Mas Andre ya, mungkin masih ada hubungan pribadi masing-masing ke beberapa teman-teman Bunga Kama kan gitu loh. Sesuatu hal yang berkesan dari Mas Andre tentang Bunga Kama itu Gak jauh dari rusaknya. Gak jauh dari kebandelannya. Emang rock and roll sekali, bandel semua. Dan cocok sama gue yang waktu itu juga bandel. Mungkin sampai sekarang juga masih pada bandel-bandel, cuma kadarnya sudah menurun lah. Cuma kebandelan kita waktu itu semuanya tuh Saling semodel, sama. Oke, kita bandel-bandel, tapi kita nggak kriminal. ya. Itu aja udah. Rock and roll. Cuma jangan sampai kriminal. Jangan bandel yang ngerjain orang sampai celaka atau apa gitu, enggak. Ya rusak diri kita aja sendiri. Rusaknya juga rusak yang happy. Iya. Nggak ada kriminalnya Nggak tadi ya. ada pokoknya Iya. happy sama teman-teman segala macam.
Mas Agus dengar Bunga Kama yang sekarang ini udah nggak tahu kemana personalnya gitu. Ya, kalau saya sih sampai sekarang pun tadi bener bahwa belum ada loh kata bubar. Kalau saya cuma terpaut sebenarnya sama perlu adanya obrolan serius sama Mas Kus, karena saya ngelihat yang paling merasa belonging ya, paling ngerasa memiliki itu saya ngelihat Mas Kus yang rasanya sebagai bertanggung jawab pemilik Bunga Kama. Jadi mau ngapain pun Bunga Kama sampai kapanpun harus dia juga soan dulu. Harus soan ke dia. Nah itu kalaupun pengen bubar sebenarnya harus ada perkataan bubar, paling tidak Mas Kus juga ikut sertakan bicara bubar. Kalaupun tidak ya misalnya Bunga Kama mau jalan lagi gitu apa gimana ya, misalnya Mas Kusnya udah enggak ya harus juga ada excuse sama, karena saya ngeliat dia bener-bener kayaknya ini dia gitu, milik dia, nyawa dia itu. Masih ada beban moral juga kali Mas Kus. Pada teman-teman Bunga Kama. Jadi bisa dibilang gini berarti Mas, kalau belum ada kata bubar, Bunga Kama itu seperti Queen. Queen vokalisnya meninggal, ada nggak pernah Queen Iya, bubar? nggak ada statement itu juga sama. Oh iya, bener loh ya. Vokalisnya meninggal kan, juga vokalisnya meninggal kan, nggak ada statement bubar loh. Memang mereka akhirnya sendiri-sendiri nyomot buat vokalis kalau Iya, mereka panggung. Saya sih ngelihatnya begitu, belum ada kata bubar. Makanya kayak saya iseng pakai lagu kemarin, saya nyalek gitu, nyalek. Wah, pengen sesuatu nih gebrak, muncul nyalek, ada yang aneh, saya bikin lagu. Saya nggak bisa bikin lagu, saya bikin lirik saya udah cakep banget, saya masukin musiknya musiknya Bunga Kama, saya masukin lirik saya sebarin tuh ke partai. Wah, saya bilang nih lagu gua. Itu pun saya ngomong sama teman-teman kayak sama Eko, saya ngomong, saya bikinin, ada di YouTube saya tuh kan. Saya bikinin lagu untuk saya kampanye nyalek untuk DPRD Jawa Barat ya, kayak gitu. Saya ngerasa bahwa Bunga Kama sebenarnya masih ada. Kadang-kadang saya emosi, saya emosi ngelihat di Semarang banyak yang bikin lagu Bunga Kama, bikin apanya saya lihat di YouTube. Kadang-kadang secara emosi saya pengen banget negor gitu, karena saya ngerasa sebenarnya Bunga Kama masih ada, belum ada. Udah ngomong belum sama Bunga Kama, kamu bikin iya, saya kayak gitu. Cover. Sempet ada satu yang saya telepon kalau nggak salah, yang siapa gitu. Akustikan. Merasa nggak? Dia bikin kayak album malah di YouTube, jadi album. Oh iya, di web juga ada itu. Iya, album itu sempat saya telepon orangnya, bilangnya cuma ini asik seneng-seneng aja karena kami penggemarnya dan emang teman-temannya. Waduh, udah arahnya ngomongnya ke situ, ya udah saya diemin. Jadi saya ngerasa bahwa sebenarnya Bunga Kama masih ada. Jadi segala sesuatunya sebenarnya masih harus melalui sebuah proses sebenarnya. Kalau misalnya apa-apa kata, wah mau maju lagi misalnya kayak tadi, hari bisa digabungin misalnya kayak gitu, misalnya gitu, penyanyinya yang lama balik gitu, kayak gitu. Saya ngerasa itu, nggak tahu apa saya nggak bisa move on atau gimana. Kalau kayak gimana? Kayak gue sih emang ngerasa kedekatan emosionalnya masih kuat ya, Mas Agus ya. Iya, merasa dia tuh masih ada, emang nggak bergerak aja. Saya juga seneng banget Mas Andre, Mas Agus. Ketika dikasih kesempatan seperti ini, karena memang saya pribadi sebenarnya mau saya upload ke YouTube saya pribadi kan. Saya memang ada rencana, saya udah ngomong sama salah satu teman kodok kan, Dok, aku tuh ada kedekatan emosional
saat kalian di Bintaro. Aku dari BSD masih zaman waktu naik angkot lewat Bintaro, terus naik bis dan lain sebagainya, sampai kepingin banget nemuin kalian di situ. Ada kedekatan emosional tiap kali saya malam, apalagi dengerin lagunya teman kecil ya. Wah itu tuh jadi ingat waktu di stasiun kumpul bareng-bareng di stasiun sampai pagi sampai dah nostalgia itu. Jadi ketika saya ngomong, ya sudahlah, aku pengen menelusuri lagi nih dari beberapa teman-teman ini, bagaimana sih dengan pribadi. Saya tanya Peh, kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya nih ada kesempatan, insya Allah ya Tuhan mengizinkan tuh, aku pengen membuat satu event yang saya ceritakan tadi Mas Andri, nge-jam bareng sambil ngobrol bareng. Entahlah kalian mau rekonsiliasi model apapun, ini live di YouTube, durasinya nggak terbatas, ada satu alat musik, udah kalian nge-jam. Setidaknya tuh teman-teman yang masih kangen tuh bisa ngelihat gitu loh. Itu pribadi nggak bubar, kamu itu nggak bubar gitu loh. Mungkin mereka perlu rehat sejenak untuk mengatasi 17 kehidupan tahun, ya, 17 tahun rehat sejenak menghadapi kehidupan mereka masing-masing ya Mas Andri ya. 17 tahun Terakhir itu ya Adi meninggal 17 tahun yang lalu. Oh ya pernah emang aneh ya mungkin ya. Dunia sempit banget. Ya mungkin itu juga salah satu nggak bisa lepas dari Bunga Kama itu. Waktu kita studio masih di rumah lama, kan ada waktu itu kan Joko kan yang bandnya kita pegang juga dulu, yang Mas Agus pegang juga dulu si Idealism yang The Police itu. Kalau itu dia ikut bantuin ngurus studio waktu masih di rumah lama. Itu dia bawa temen. Itu tahun berapa ya? Udah 2010-an lah. Enggak 2009 2008 lah. Lupa lah gua pokoknya tahunnya lah. Pokoknya udah di tengah-tengah, udah jauh lah dari zaman terakhir ketemu Bunga Kama. Joko bawa temen. Ngobrol-ngobrol taunya omnya Granis. Anjrit, sempit dunia. Namanya siapa gue lupa. Yoyo. Mas Yoyo ya? Lu apa? Iya. Jago ngurut. Ngurut. Rumahnya di sini di Duren 3 kalau nggak salah di Tebet. Udah lama banget. Nah udah kan? Iya. Wah udah ngobrol. Dia juga tanya-tanya kan, ceritanya dulu gimana, ya bernostalgia lagi. Udah pindah kan kemari kan. Kok nongol, gue di Jakarta sekarang, gue hidup di sini. Sampai pandemi kemarin baru pulang. Oh selama itu di sini? Di sini, sempat berapa lama ya? Dia on off ya, infonya ganti-ganti mulu, jadi sempat terputus saya. Walaupun saya di BSD tahu Eko di Tangerang, cuman kan nomornya ganti-ganti, udah nggak bisa dihubungi gitu. Di Landa kalau nggak salah. Landa tempat kerjanya. Dia tinggal situ juga dia. Kalau waktu misalnya, dia cabut dari Cilandak itu tinggal di sini. Oh. Tinggal sama gua di sini. Sampai pas heboh pertama pandemi itu dia panik kan. Wah, gua nggak bisa pulang nih, bos, gimana nih? Ya udah buruan, kalau ini apa? Pilihan lu gimana lo? Kalau mau lu di sini terus ya lu tinggal di sini berarti. Sampai pandemi selesai, sampai dibolehin lagi di open lagi untuk keluar kota, cabut dia. Pikir wah daripada gua nggak bisa pulang, gua pulang sekarang. Benar begitu dia pulang, nggak lama mulai ditutup-tutupin. Dan sampai sekarang pulang sampai sekarang belum balik ke sini lagi. Kalau masih saat bisa reuninan, datang ya Mas Andri. Mas Andri ya. Insya Allah kita akomodir lah sebenarnya. Asik. Bandungan lagi. Oh. Ingat ya? Ingat ya? Bandungan. Ikut kan dia? Gua kan dari Bali sama Eko sama sama Erik sama nyonya itu ya. Investor. Iya. Gua dari Bali gua mampir. Masih pakai Fighter biru itu ya? Iya. Ya kan pakai mobil itu kan? Mas Agus, kalau masternya itu masih ada?
Didi enggak. DAT-nya ya di Mas Gus. Masternya itu DAT. Oh. Zaman dulu kan DAT. Angkanya sebenarnya kalau bisa punya itu bisa melakukan banyak. Ya kayak saya bikin kayak gini, bikin lagu Bunga Kama, saya ganti lirik. Akhirnya take semua. Musiknya take semua akhirnya. Oh iya. Iya, Take ulang. take ulang. Masalahnya sekarang adalah kalaupun DAT-nya ketemu, player DAT-nya sendiri susah. Teknologinya beda. Kan kita dan apakah Bisa dikonvert enggak? Apakah masih bisa nyala itu kita? Oh. Belasan Bisa tahun. dalam Kalau lengket ya. kalau nyimpennya nggak bener kan Lengket. jamuran atau apa segala macam. Datanya udah harddisknya rusak ya waktu itu ya untuk nyimpen datanya. Ya. Yang ngisi siapa kemarin ya? Dia Joko, Padung, Drumnya siapa ya? Eko bukan? Pas Eko di sini. Drumnya Eko ya kalau nggak salah. Cuma drumnya dapet Eko. Lu dengerin. Drumnya Eko bukan nih. Itu yang apa? Eko memang. Drumnya nggak beda. Ini apa ini? Waalaikumsalam. Sandi tuh. Apa Nodra? Oh, Teh, yang dibilang apa? Yang termahal. Oh, kontroversi. kontroversi. Intronya kontroversi. Tuh, kalau Mas Abu. Oh iya. Gue nyanyi. Ini Eko. Sebelah kiri. Ayo. Bahan kampanye. Bahan kampanye. Masih sampai segitunya ya Mas Agege. Iya. Bahan kampanye. Tahun berapa tuh? Kampanye 2018. 2019 ya. 2018 nyalek Sebelum pandemi. ya, 2018 2018. gue nyalek Terus ya wis. Oke, teman-teman Esto. Kita udah dengar kan ceritanya bagaimana Bunga Kama datang pertama kali di Jakarta. Siapakah sosok yang Merusak bukan apa? enggak, memberikan kehidupan dan warna baru di hidupan masing-masing, yaitu beliau berdua nih, Mas Andre dan Mas Agus. Kita tidak akan pernah lupa bahwa mereka lah punya kontribusi besar juga dengan Bunga Kama yang tidak pernah terlepaskan dan punya hubungan emosional yang sangat luar biasa hingga saat ini Sampai sekarang. dan beliau juga memberikan statement bahwa Bunga Kama nggak ada bubar kayak Queen ya Mas, kayak Mas Adri tadi bilang Bunga Kama itu kayak Queen, walaupun vokalisnya tidak ada statement bubar. Terus ikuti perjalanan tentang Bunga Kama di channel Esto. Terima kasih. Salam.